Makanya ngelihat Kamboja bikin parit pertahanan di situ, ya nggak seneng lah Thailand. อย่าใช้อาวุธไปเลย ไม่ต้องใช้อาวุธ ถ้าเราคุยกันไม่ต้องไปใช้อาวุธนะครับ Dia juga bilang kalau Thailand nggak mau kompromi, bisa-bisa situasinya nih kayak di Gaza. Gue mau bahas Thailand lagi. Ini agak ngeri nih, soalnya Thailand ada potensi mau perang melawan Kamboja. Berawal dari baku tembak tentara mereka di perbatasan. Wah, ya masa sesama Asia Tenggara perang? Dan kalau lu pikir ini konflik baru, enggak ya. Ini sebenarnya tuh cerita lama yang udah ketahan lama banget. Dan konflik ini tuh bukan cuma soal tentara nih, tapi juga soal sejarah, nasionalisme, candi kuno, dan perasaan. Ini tanah gua! Enggak, ini tanah gua! Ah, tanah gua! Perasaan saling klaim gitu yang nggak kelar-kelar. Tapi kenapa bisa sampai begini sih konfliknya? Dan gimana ceritanya sampai akhirnya bisa baku tembak? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas memanasnya hubungan Thailand-Kamboja. Dan apa benar nih ini berpotensi perang yang lebih besar? Di Learning by Googling. Oke, jadi akar masalah antara Thailand sama Kamboja tuh sebenarnya tuh udah ada dari lama banget. Dan akarnya tuh dari sengketa perbatasan. Terutama di sekitar Candi Pravihar. Situs peninggalan abad ke-11 yang lokasinya tuh ya bisa dibilang nanggung banget lah. Jadi candi ini bangunannya tuh ada di puncak tebing di Kamboja, tapi jalur aksesnya tuh lebih gampang dari sisi Thailand. Nah, bingung deh tuh. Nah dulu di tahun 1962, Mahkamah Internasional tuh udah mutusin kalau candi ini fix milik Kamboja. Tapi di situ rakyat Thailand tuh banyak yang nggak puas. Tapi ya udahlah, jadinya ngambang gitu aja tuh. Sampai akhirnya waktu Kamboja ngedaftarin candi ini jadi warisan dunia UNESCO tahun 2008, Thailand ngamuk tuh di situ tuh. Mereka tuh kayak, "Hui, kok main klaim aja lu? Masih sengketa loh wilayah ini loh. Kok maruk?" Apalagi Thailand kan selama ini kan mereka tuh berpegang ke MOU perbatasan tahun 2000. Yang isinya kedua negara sepakat bahwa perbatasan darat mereka tuh belum sepenuhnya disepakati. Jadi wilayah perbatasannya tuh masih status quo, dan selama masih status quo, kedua negara tuh nggak boleh ngediriin bangunan permanen sama nggak boleh ngeklaim wilayah. Nah, dengan Kamboja ngedaftarin candi ini ke UNESCO, berarti kan jatuhnya kan mereka udah ngeklaim wilayah kan? Nah, itu Thailand nggak terima tuh di situ tuh, dan ya udah memanas deh akhirnya mereka. Panas sampai akhirnya di tahun 2011 sempat pecah baku tembak, dan akhirnya makin tegang tuh suasana tuh di situ tuh. Tapi terus setelah tahun 2013, Mahkamah Internasional memperkuat lagi keputusan mereka. Keputusan yang bilang kalau Candi Pravihar punyanya Kamboja, titik. Tapi masalahnya nggak selesai di situ. Soalnya keputusan Mahkamah Internasional tadi tuh itu berdasarkan pada peta yang dibikin sama Prancis di tahun 1907. Ya, Kamboja kan dulu kan emang jajahannya Prancis ya, makanya Prancis bikin peta itu tuh. Nah, masalahnya peta itu tuh nggak pernah disetujuin tuh sama Thailand. Terus beberapa titik koordinat di lapangan juga tuh nggak cocok sama peta itu. Dan sampai sekarang juga belum ada patok resmi yang disepakati sama kedua belah pihak. Jadi ya Thailand tuh responnya tuh kayak, lah ngapain bikin keputusan pakai peta ini? Orang selama ini gua aja nggak ngakuin peta ini, mereka jadi kayak gitu tuh. Jadi ya walaupun sama Mahkamah Internasional udah ditegaskan kalau candi itu tuh punyanya Kamboja, tapi di lapangannya tuh masih abu-abu banget. Masing-masing negara tuh punya klaimnya sendiri-sendiri. Ya kalau kayak gini pelik juga ya. อย่างไรก็ตามในการประชุมยูเนสโกครั้งที่ 32 ได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกของกัมพูชาทำให้ประเด็นนี้ถูกหยิบยกมาโจมตีรัฐบาลอย่างหนักว่าการลงนามแถลงการร่วมของไทยถูกกัมพูชานำไปอ้างต่อยูเนสโกว่าไทยสนับสนุนแม้ว่านายนพดลจะออกมาปฏิเสธ Dan akhirnya setelah bertahun-tahun ngegantung, akhirnya pecah deh tuh baku tembak kemarin tuh. Tepatnya di tanggal 28 Mei 2025 dini hari di perbatasan wilayah Ubon Ratchathani Thailand dan Pravihar Kamboja. Pecah bentrokan bersenjata di sana. Dan kalau menurut Al Jazeera, satu tentara Kamboja tewas di baku tembak ini. Nah, terkait ini, pihak tentara Thailand bilang kalau mereka tuh cuma ngerespon tembakan dari tentara Kamboja. Sedangkan dari pihak tentara Kamboja, mereka nuduh pihak Thailand udah nyerbu pos pertahanan mereka secara sepihak. Jadi ya masing-masing punya versinya sendiri-sendiri nih. Tapi baku tembaknya awalnya tuh gara-gara apa?
Nah, jadi masih menurut Al Jazeera disebut semua tuh berawal dari pihak Kamboja yang ngebikin parit pertahanan baru di bukit di situ. Di bukit yang ketinggiannya tuh sekitar 745 meter. Nah, masalahnya bukit ini tuh sama Thailand tuh dianggapnya tuh masih status quo. Yang berarti nggak boleh dibangun apa-apa dulu. Sesuai MOU perbatasan tahun 2000 tadi. Makanya ngelihat Kamboja bikin parit pertahanan di situ, ya nggak seneng lah Thailand. Dan mereka langsung ngirim patroli buat konfirmasi dan negosiasi. Buat mastiin ini tuh bikin apa sih sebenarnya kalian di situ. Tapi entah kenapa, entah gimana ceritanya, negosiasi gagal dan terjadi deh tuh kontak bersenjata, terjadi deh tuh baku tembak selama 10 menit. Dan ya udah, setelah bentrokan ini, kedua negara langsung siaga. Kalau menurut Reuters, di kejadian itu, Kamboja tuh nuduh Thailand udah menyerang tanpa provokasi. Nggak diapa-apain, tahu-tahu nembak. Menurut Kamboja tuh gitu. Sementara pihak Thailand bilang kalau itu tuh cuma tindakan bela dirinya mereka. Ini mana yang bener ya? Cambodian troops say they were conducting a patrol on Wednesday when they suddenly came under fire. Thai officials say they tried to talk before the Cambodians started shooting. Dan pas berita tentang baku tembak ini mulai nyebar, Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, dia tuh langsung nenangin warganya dan minta semuanya buat jangan panik. Tapi terus beliau juga bilang bakal ngebela tanah air sampai titik terakhir. Dan di sisi lain, Thailand lewat PM Petong Tan Shinawatra, Ung Ing, dia langsung teleponan sama Hun Manet buat cooling down. Tapi ya tetap aja cooling down, tapi di lapangan militer dua negara ini tetap langsung nambah pasukan di perbatasan tuh. Nah, kalau menurut Bangkok Post sebenarnya panglima militer kedua negara tuh sempat ketemuan langsung loh di lokasi konflik di tanggal 29 Mei-nya. Dan hasil dari pertemuan ini sebenarnya mereka berdua tuh udah sepakat buat mundur dikit dari zona baku tembak. Dan mereka berdua juga setuju buat saling memperkuat komunikasi. รถแต่ เพราะฉะนั้น ที่ อย่าใช้อาวุธไปเลย ไม่ต้องใช้อาวุธ ถ้าเราคุยกันไม่ต้องไปใช้อาวุธนะครับนี่นะไม่ต้องไปใช้อาวุธเพราะไม่ใช้แล้ว อยากให้ถอนออกเลยทางนู้นก็ถอนทางนี้ก็ถอน นะ ไม่ มา ไม่อยากให้มีกำลังในพื้นที่นี้ ผมกลัวมันเกิดอุบัติเหตุเหมือนวันนี้ Nah, harusnya kan dari sini kan ya udah kan ya. Dari sini kan harusnya kan jadi adem ayem ya. Orang udah sepakat kan kedua belah pihak kan. Tapi tahu-tahu pas selesai rapat, militer Kamboja malah mempertegas kalau mereka nggak akan mundur dari wilayah itu. Mereka bilang, kami tidak akan mundur karena itu memang wilayah kami. Nalo, kagetlah Thailand di sini lah. Hoi, kan udah sepakat mundur bareng. Kok malah ngomong gitu? Ini berasa kayak orang habis ngomong baik-baik, tapi pas keluar, pas udah misah, pas udah masing-masing, malah nyinyir. Dan gilanya ini levelnya di negara loh, bukan di orang loh. Aduh. Terus akhirnya buat mempertegas sikap mereka, Menteri Pertahanan Thailand, Phumtham Wechayachai, dia langsung bilang, kami akan mencari solusi damai terlebih dahulu. Tapi kalau negosiasi gagal, Thailand siap bertindak demi mempertahankan kedaulatan. Nah ini kan sebenarnya kan omongan dia kan jelas ya. Pokoknya fokusnya dia bakal nyoba cara damai dulu. Tapi kalau tiba-tiba hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, nah itu Thailand siap tuh. Tapi tetap utamanya tuh cara damai dulu. Tapi dari dia ngomong gitu, headline yang keluar tuh malah Thailand siap perang dengan Kamboja. Ya udah, malah makin panas deh. Kacau, anjir. Nah, terus menanggapi konflik ini dan ngelihat gimana Thailand selalu berpegang ke MOU perbatasan tahun 2000, di sini Hun Sen, mantan PM Kamboja sekaligus bokapnya Hun Manet, bokapnya PM Kamboja yang sekarang, dia bilang kalau MOU perbatasan tahun 2000 tuh itu udah nggak relevan lagi, udah ketinggalan zaman itu. 25 tahun nggak ada kemajuan, ya udah batal aja, nggak usah dianggap lagi MOU itu. Dia nganggapnya gitu. Terus dia juga bilang kalau Thailand nggak mau kompromi, bisa-bisa situasinya nih kayak di Gaza, bisa jadi konflik berdarah berkepanjangan. Keras juga nih statementnya nih. Tapi di titik ini, di sisi Thailand juga, statementnya tuh nggak kalah keras loh. Nih, kalau menurut Bangkok Post, pas ditanya tentang masalah ini, akhirnya Ung Ing, PM Thailand, dia tuh bilang kalau mereka siap berperang melawan Kamboja. Walaupun lebih prefer pakai cara damai, tapi kalau harus perang, mereka siap tuh. Nah ini akhirnya udah nggak lewat Menteri Pertahanan lagi nih, udah langsung PM-nya sendiri nih yang ngomong nih. Jadi ya bisa disimpulkan mereka ya udah bener-bener siap lah ini.
เรามีความเป็นเอกภาพและให้ความมั่นใจว่าเมื่อถึงจุดสุดท้ายซึ่งเราใช้สงครามเป็นบรรทัดสุดท้ายสำหรับการไปไม่ได้ซึ่งมันละเอียดอ่อนมากแล้วเรากำลังคำนึงถึงไม่ใช่แค่อารมณ์ที่อยากให้ทำอะไรถ้ายกระดับถึงขั้นสุดท้ายที่เป็นสงครามเนี่ยซึ่งไม่มีใครปรารถนาเป็นประเทศไทยเพลงชาติของเราก็บอกอยู่แล้วนะคะไทยนี่รักสงบนะคะแต่ถึงรบไม่ขาดเราเตรียมพร้อมเพื่อจะรักษาความปลอดภัยของคนไทยทุกๆคนแน่นอนเราเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมเผื่อถ้ามีการปะทะขึ้นมาเราก็ต้องพร้อมในการรับมือเราต้องพร้อมที่จะรับมือทุกรูปแบบ Nah menariknya ternyata Kamboja tuh sebenarnya tuh udah sempat ngajak Thailand ke mahkamah internasional lagi loh buat mutusin soal wilayah sengketa ini. Tapi terus Thailandnya nolak ajakan ini dan milih nyoba nyelesain lewat perundingan bilateral dulu. Nyelesain lewat perundingan antara dua negara dulu aja. Apalagi kan mahkamah internasional punya track record ngasih wilayah candi itu ke Kamboja kan. Nah itu Thailand nggak mau tuh. Thailand ngerasanya ini mahkamah internasional lebih condong ke Kamboja nih. Jadi ya mending kita nggak usah ke sana lah. Dan setelah ngobrol-ngobrol nyari cara, akhirnya kedua negara ini sepakat bakal duduk bareng lagi di Joint Boundary Commission di tanggal 14 Juni 2025. Harapannya di pertemuan itu nantinya semua pihak bisa menyetujui garis batas yang adil dan damai. Amin, 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 amin. Nah, tapi walaupun udah gini, ini bukan berarti tensinya tuh jadi turun ya. Enggak. Tetap sambil nunggu hasil pertemuannya, di sosmed, netizen dua negara tuh tetap saling adu argumen, saling tuduh, saling klaim, ya pokoknya macem-macem lah. Dan tentara kedua negara juga, mereka tetap siaga penuh. Mereka tetap dalam mode siap perang. Jadi ya, masih mode deg-degan nih jadinya nih. Aduh. In Gesprächen mit Parlamentsmitgliedern und Senatoren brachte Premierminister Hammanet die Hoffnung Kambodschas zum Ausdruck, dass Thailand diese Grenzfragen gemeinsam an den IGH verweisen würde. Er betonte, dass dieses gemeinsame Vorgehen von entscheidender Bedeutung sei, um erneute bewaffnete Konfrontationen aufgrund von Grenzunsicherheiten zu verhindern. Nah masalahnya kan kalau konflik berlarut-larut gini kan itu efeknya kan bisa kemana-mana ya. Yang awalnya cuma masalah perbatasan, itu bisa jadi ke masalah-masalah lain tuh, terutama ke ekonomi. Dan bener aja, efek samping dari konflik ini ternyata cukup terasa nih di sektor ekonomi nih, terutama di perdagangan lintas perbatasan. Iya, jadi kalau menurut Bangkok Post, beberapa jalur perdagangan utama di wilayah perbatasan, kayak di Provinsi Ubon Ratchathani dan di Sisaket, itu tuh sempat ditutup sementara setelah insiden bentrokan di bulan Mei kemarin. Dan gara-gara ini, pengiriman barang, baik dari hasil pertanian, produk rumah tangga, sampai kerajinan lokal, itu tuh jadi terhambat. Nah ini kan sayang banget ya, padahal hubungan dagang Thailand-Kamboja tuh erat banget loh. Kayak di tahun 2024 aja, nilai perdagangan bilateral mereka tuh tembus lebih dari 7 miliar US dollar. Dan mayoritasnya itu lewat jalur darat, atau berarti lewat jalur perbatasan yang sekarang tuh lagi memanas. Makanya gara-gara konflik ini, itu pengusaha lokal tuh langsung pada ngeluh tuh, terutama UMKM di dua sisi perbatasan. Mereka bilang sejak konflik terjadi, arus barang tuh jadi lambat banget. Mana ongkos logistik naik, sama transaksi tuh jadi sepi. Ya pokoknya jadi memberatkan mereka lah. Dan ya ini sekali lagi membuktikan kayak yang selalu gue bilang, kalau ada perang pasti yang paling dirugikan tuh warga sipil. Dan ini segini baku tembaknya tuh cuma 10 menitan loh, efeknya sampai segininya. Jadi ya kebayang kan kalau beneran perang kan. Aduh jangan sampai deh, aduh amit-amit. Dan memang keluhan para pedagang ini tuh sejalan sama keterangan dari Kementerian Perdagangan Thailand yang bilang kalau sekitar 30% ekspor dari wilayah Isan, dari wilayah timur laut Thailand ke Kamboja itu sempat tertunda gara-gara insiden ini. Jadi ya itu tadi, walaupun waktu konflik mungkin pelurunya tuh cuma lepas beberapa, tapi dampaknya tuh bisa kerasa sampai ke pasar-pasar rakyat loh. Dan ini kalau konfliknya makin manjang, bisa-bisa investor dari kedua negara tuh pada kabur loh. Dan kalau udah kayak gini jelas ini ngerugiin banget dong. Kacau. Terus sikap dari ASEAN sendiri gimana? Nah, kalau dari ASEAN, mereka tuh sebenarnya tuh punya prinsip non-intervensi. Tapi mereka juga punya peran sebagai penengah kalau konflik antar negara anggota makin panas. Kayak dulu waktu konflik Pravihar tahun 2008 sampai 2011, nah itu ASEAN tuh sempat turun tangan tuh dan minta kedua negara buat duduk bareng.
Nah, buat yang di tahun ini, walaupun sampai gue bikin video ini belum ada pergerakan apa-apa dari ASEAN, tapi banyak yang berharap ASEAN tuh bisa jadi penengah lah di sini, minimal dalam memastikan proses negosiasi berjalan damai. Tapi masalahnya ASEAN tuh kan bukan kayak Uni Eropa yang punya kekuatan hukum tinggi. ASEAN tuh nggak kayak gitu. Di ASEAN, keputusan tuh harus berdasarkan konsensus, yang artinya kalau ada satu negara aja yang nggak setuju, ya susah buat ngambil tindakan tegas. Jadi ya sejauh ini, sampai gue bikin video ini, ASEAN baru sebatas mantau-mantau aja nih. Ya, mungkin masih nunggu hasil pertemuan yang di tanggal 14 Juni dulu kali ya. Mungkin. Susuครับสุขาว Tapi kalau gua ya ngelihat masalah ini, menurut gua ini tuh sebenarnya tuh nunjukin gimana warisan kolonial tuh masih terus menimbulkan konflik di masa kini. Iya dong, dari sini kan kita jadi sadar kalau ternyata peta-peta lama yang dibuat sama penjajah tuh itu ternyata seringkali nggak mempertimbangkan realitas di lapangan. Mereka bikin aja udah garis batas semaunya, nggak mandang di situ ada apa, nggak mandang di situ ada wilayah negara lain atau ada objek yang berpotensi jadi sengketa di masa depan. Bodoh amat, nggak mandang mereka, bikin aja udah. Dan ketika negara yang mereka jajah merdeka, ya udah pusing sendiri deh tuh negaranya tuh, mikirin sisa-sisa garis itu. Apalagi nasionalisme di kedua negara ini kan cukup tinggi kan. Jadi ketika ada wilayah yang diklaim sama dua-duanya, ya emosi rakyat tuh ikut naik di situ. Dan kalau udah gini situasinya, pemerintah manapun pasti bakal mikir ribuan kali sebelum ngalah di depan publik. Ya soalnya kalau mereka ngalah bisa-bisa dianggap lemah atau bahkan dianggap pengkhianat tuh. Apalagi kan sekarang kan udah era sosmed kan, perang narasi itu juga penting tuh. Walaupun ya balik lagi, masalah dasar di sosmed tuh kan nggak semua info tuh akurat. Banyak banget yang justru tuh kontennya tuh provokatif, kadang hoax, kadang setengah bener, yang bikin publik makin panas. Nah, publik makin panas, tensi makin tinggi, tekanan makin besar, ya udah deh, makin susah deh tuh kedua negara tuh buat sepakat. Tapi ya kalau bisa sih jangan ditunda-tunda ya penyelesaiannya ya, soalnya ini makin diundur bisa makin meledak loh ini loh. Tapi ya emang ngeri sih kalau udah masalah perbatasan gini sih, bener-bener kayak apa ya? Ya kayak bekas luka lama gitu tuh, tau gak? Jadi sebenarnya lukanya tuh udah lama kering, tapi terus gara-gara sering diungkit, disiram ego, dibumbui nasionalisme berlebih, akhirnya ya lukanya berdarah lagi. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah konflik ini akan mereda atau bakal berakhir dengan perang? Yang mana nih? Silakan komen. Tambahan dikit, ini ada yang kocak nih. Jadi PM Thailand, Ung Ing Shinawatra, pas lagi press conference ngomongin masalah ini, dia tuh sempat bersih tegang gitu sama wartawan. Dia ngerasa ada satu wartawan yang marah ke dia. Yaวันนี้จะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่นี่นะคะนี่จะไปดูไปด้วยกันเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะไม่ค่ะไม่เสียใจค่ะเข้ามาถามกับนายกโอเคนึกว่าเสียใจเลยไม่เป็นไรนะคะเป็นไรนะคะยิ้มค่ะนักข่าววันนี้ดุจังเลยไม่ดุค่ะ Bahkan terus Ung Ing tuh sempat nanya ke wartawan yang lain, itu dia beneran marah apa gimana sih? Terus dijawab sama wartawan-wartawan di sana, mereka bilang, enggak, emang dia ngomongnya gitu, tapi nggak marah. Aduh, ada-ada aja ya. Oke, sekian Learn by Googling kali ini tentang apa yang sedang terjadi antara Thailand sama Kamboja. Dan sejujurnya ini emang sangat pelik sih ini masalahnya sih. Waduh, mana dua-duanya dealnya apa, prakteknya apa kan? Suka gitu kan? Kayak tadi tuh udah deal, ayo kita ngejauh masing-masing yuk. Udah dealnya gitu, tahu-tahu di prakteknya dua-duanya standby tentara tuh. Jadi ya gimana coba? Ya kalau lo merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin gak ada video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!